Ya, sahabat tani, terlihat malainya sudah tumbuh dengan serempak. Halo petani Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini, dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Usia padi saya ini memasuki fase padi bunting, namun ada juga sekitar 5% sudah keluar malai. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kemudian kita merawat tanaman padi. Fase padi bunting rata-rata terjadi di umur 61 sampai dengan 70 hari setelah tanam. Maka fase ini adalah fase menentukan atau bisa disebut juga fase kritis. Jika di tahap ini bisa lolos dari gangguan hama dan penyakit, maka fase selanjutnya biasanya akan mudah. Baiklah sahabat tani, bahan apa saja yang akan kita siapkan untuk mengatasi hama penggerek batang, mengatasi jamur yang sudah menginfeksi, dan juga agar supaya malai tumbuh dengan serempak. Yang pertama, saya masih menggunakan Incipio untuk mengatasi hama sundep atau penggerek batang untuk mencegah terjadinya beluk. Dan untuk mengobati daripada serangan jamur yang sudah menginfeksi daun ataupun batangan, maka kita menggunakan fungisida yang bersifat sistemik, yaitu Natipo. Gibro yang berfungsi untuk zat pengatur tumbuh agar malai bisa tumbuh dengan serempak. Langsung kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama, kita masukkan fungisida Natipo untuk mengatasi penyakit jamur. Kita aduk karena ini bentuknya butiran agar bisa larut di dalam air. Kemudian kita juga memasukkan Gibro agar malai-malai ini bisa tumbuh dengan serempak. Gibro ini adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh yang bisa mempercepat anakan-anakan yang tertinggal sehingga bisa tumbuh dengan secara bersamaan. Kemudian untuk insektisidanya kita masukkan Incipio. Incipio ini lebih spesifik dan lebih khusus untuk mengatasi hama penggerek batang padi kuning. Setelah semuanya tercampur, kita masukkan ke dalam tangki yang berukuran 14 liter air. Di video kali ini banyak sekali penjelasan penting mengenai perawatan padi bunting ini. Oleh karenanya, tonton sampai dengan selesai sahabat tani. Padi bunting memerlukan perawatan yang khusus, baik itu kebutuhan air yang cukup, nutrisi yang cukup, dan selain daripada itu, pencegahan dari hama atau penyakit perlu dilakukan. Jika hama dapat ditekan perkembangannya di fase ini, maka secara otomatis mempermudah proses padi dalam fase pembuahan. Pada fase ini hendaknya kita lebih sering melihat tanaman padi kita sebagai bentuk kewaspadaan atas gangguan hama atau penyakit. Karena boleh jadi serangan hama atau penyakit terkadang luput dari pandangan mata, dan jika lalai terlambat mengatasinya, maka sudah barang tentu bisa menurunkan hasil panen. Seperti halnya serangan penggerek batang, jika di fase ini menyerang dan kita lengah menanganinya, maka kemungkinan malai yang keluar bisa hampa atau yang dikenal dengan beluk. Maka jika beluk sudah terjadi, ini adalah sudah susah sahabat tani, alias terlambat. Mengapa bisa dikatakan terlambat sahabat tani? Karena ulat sudah masuk ke dalam rongga-rongga batangan padi, dan tentunya obat tidak mampu menjangkaunya. Meskipun ada solusi dengan menggunakan bahan aktif yang sistemik,
tetap hasilnya menurut pengalaman kami tidak maksimal. Selain daripada serangan hama, munculnya jamur juga bisa menghambat proses pembuahan. Jika serangannya parah, maka sama saja ancamannya adalah busuk. Jika tanaman sudah terinfeksi jamur, maka Anda bisa mengatasinya dengan fungisida yang sifatnya pengobatan. Anda bisa menggunakan fungisida yang sifat kerjanya sistemik, seperti merek dagang Natipo, Skor, Amistartop, ataupun Tandem, yang kesemuanya berfungsi melokalisir infeksi jamur agar tidak menyebar ke bagian yang lain. Berikut ini adalah video beberapa hari setelah kita melakukan penyemprotan. Ya sahabat tani, terlihat malainya sudah tumbuh dengan serempak. Dengan memberikan ZPT atau zat pengatur tumbuh agar malai-malai ini bisa tumbuh dengan secara bersamaan. Dalam beberapa hari saja malainya sudah cepat tumbuh ya sahabat tani. Jika padi Anda sudah terlihat seperti ini, maka kita biarkan ya sahabat tani, karena ini adalah proses padi sedang melakukan penyerbukan. Ciri padi sedang melakukan penyerbukan adalah adanya bunga pada kelopak bulir tanaman padi. Penyerbukan pada padi berlangsung secara aktif selama 1 sampai 2,5 jam setiap hari. Saat semua peristiwa ini terjadi, maka kita tidak boleh melakukan penyemprotannya dengan aplikasi apapun, karena ini akan mengganggu proses penyerbukan sahabat tani. Jika kita salah langkah di fase ini, maka ketika kita melakukan penyemprotan saat kelopak terbuka, dikhawatirkan padi-padi tersebut akan menjadi gabug ataupun kopong. Anda bisa melakukan penyemprotan kembali setelah proses penyerbukan ini selesai. Rata-rata proses penyerbukan ini berlangsung kurang lebih selama 7 hari. Sahabat tani, pencegahan hama dan penyakit di fase padi bunting ini sangat diperlukan dengan memberikan insektisida ataupun fungisida agar senantiasa proses pertumbuhan dan pembuahan tidak terganggu. Demikian video kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tekan pula loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.